Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudaraku kekasih Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengajak, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Dan sore ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5. Mari kekasih Kristus kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan belajar pada sore hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 22 sampai dengan 24. Injil Matius pasal 27 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Matius pasal 27 ayat 22 sampai dengan 24. Bukan suara mayoritas, namun kehendak Tuhanlah ukuran dari kebenaran yang sesungguhnya. Kekasih Kristus, di dalam demokrasi, berbagai keputusan diambil berdasarkan pilihan suara yang terbanyak. Sistem ini merupakan cara pengambilan keputusan yang terbaik, walaupun tidak sempurna. Terbaik sebab keputusan yang diambil secara bersama cenderung lebih baik dibandingkan keputusan yang hanya dibuat oleh satu orang. Tidak sempurna, sebab hikmat manusia terbatas, sehingga keputusan yang ia ambil tidaklah selalu benar. Ingat, keputusan manusia terbatas, ya, sehingga keputusan seringkali yang diambil itu salah. Sedangkan Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Itu sebabnya kehendak Tuhan tidak pernah keliru dan keputusan Tuhan yang ia buat selalu benar. Kekasih Kristus, bahwasannya suara mayoritas belum tentu merupakan kebenaran yang sejati, dapat dilihat dari jalannya pengadilan yang dialami Yesus. Sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 27. Saat itu orang banyak dengan suara lantang menuntut agar Yesus diputuskan telah bersalah dan harus disalibkan. Pilatus mengetahui bahwa tuntutan tersebut bukanlah suatu kebenaran. Itu sebabnya ia mengambil air, membasuh tangannya dan berkata,
Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa suara mayoritas memang belum tentu merupakan suatu kebenaran. Kebenaran yang hakiki hanyalah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna. Biarlah sore hari ini kita belajar lagi dari Yesus Kristus sendiri. Sebab segala kekuatan, kemampuan, cara berpikir, cara pandang kita sebagai manusia itu sangat terbatas. Oleh sebab itu, bukan sebuah jaminan suara banyak merupakan keputusan yang terbaik, belum tentu. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Lewat pelajaran sore hari ini, kita secara pribadi harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengambil keputusan berdasarkan suara Tuhan. Apapun yang kita ambil, apapun yang kita lakukan, kalau itu dari Tuhan, maka saya mau katakan hampir tidak ada kesalahannya, 0% kesalahannya. Tetapi kalau itu karena emosional kita, egois kita, maka seringkali terjadi kesalahan. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingatkan saudara-saudaraku, kekasihku, jika saudara sedang lagi emosi, jangan pernah mengambil keputusan. Sebab sebuah keputusan dalam kondisi emosi selalu salah. Kita akan menyesal nanti. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Bila sore hari ini, sekali lagi saya ingatkan bahwa keputusan suara terbanyak itu bukan yang terbaik, tetapi suara Tuhanlah itu yang paling benar. Oleh sebab itu, supaya kita bisa mengerti suara Tuhan, ayo kita sama-sama membangun hubungan, relasi yang intim bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan berdoa bersama-sama kekasih Kristus. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir. Ya, untuk Ibu Yuliana Tan di Jayapura, terima kasih. Untuk Ibu Rida Tarudatuk. Ya, untuk Ibu Murniati, Sip. Bapak Pendeta yang Cekantale, Ibu Norsiana Bani Jakarta, ada Erikson R. Rohadi, dan juga ada saudaraku Bapak Ronald Ayawela di Jayapura, dan semua yang menonton ataupun yang mengangkat jempol. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran yang sejati. Melaluinya kami mengenal kehendak dan rencana-Mu yang indah bagi hidup kami. Kami berterima kasih karena dengan firman-Mu, Engkau menuntun diri kami agar kami tidak hidup di dalam kesia-siaan, namun di dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Tuhan Yesus, ampunilah diri kami, karena tidak jarang kami lebih mengikuti pendapat orang banyak dibandingkan menaati tuntunan firman-Mu. Ubahlah hati kami dan gantikanlah hati yang keras ini dengan hati yang bersedia untuk menaati kehendak-Mu. Sebab dengan berjalan di dalam kebenaran-Mu, hidup kami akan memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Engkau bentangkan bagi kami sepanjang hari ini. Setelah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, dan tuntunlah hidup kami dengan firman-Mu. Di dalam penyertaan-Mu hati kami akan penuh dengan damai sejahtera, dan hidup kami akan mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam tuntunan-Mu kami terhindar dari kesesatan dan senantiasa berjalan di dalam keberhasilan. Berikan kepada kami, ya Tuhan Yesus, hati yang peka terhadap tuntunan-Mu. Pakailah hidup kami menjadi saluran dari kasih-Mu dimanapun diri kami berada. Muliakan nama-Mu melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore ini kami boleh belajar kembali dari kebenaran firman-Mu, dari pribadi-Mu. Biarlah Tuhan kami tidak emosional pada saat kami mengambil keputusan-keputusan, sehingga kami tidak akan menyesal nanti. Tapi Tuhan,
Biarlah kami boleh membangun hubungan yang intim bersama dengan Engkau senantiasa, sehingga kami peka dengan suara-Mu, sehingga setiap keputusan yang kami ambil sungguh datang daripada Engkau sendiri. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang sudah ambil bagian di dalam pertemuan sore hari ini, yang telah hamba sebut nama-nama mereka. Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan terus melimpah-limpah bagi mereka. Tuhan menyertai pribadi-pribadi mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan-pekerjaan. Bahkan pelayanan-pelayanan. Serta Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadir juga Ibu Yuli Erubun Laupati. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, hamba percaya bahwa kasih Tuhan terus melimpah-limpah, sebab Engkau sangat mengasihi kami. Terbukti Engkau telah mengasihi kami dalam kondisi kami yang tersesat. Engkau datang untuk kami, dan Engkau rela mati untuk kami. Oleh sebab itu kami bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah sore hari ini hamba terus berdoa untuk lingkungan hamba di tempat ini, Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan terus tercurah atas seluruh umat di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon roh pertobatan turun untuk wilayah ini, dan pengampunan-Mu turun untuk wilayah ini bagi setiap orang yang ada di tempat ini, baik anak-anak sampai kepada orang tua. Tuhan, tolong kami, bahwa kami kembali dalam kebenaran-Mu, supaya kami hidup mempermuliakan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa. Sore ini hamba ucap syukur dan terima kasih buat beberapa saudara hamba yang berulang tahun. Untuk Ibu Evelyn Upuya, Tuhan. Untuk istri daripada saudara hamba Ronald Ayowela, Ibu Sarah, Tuhan terima kasih. Tuhan memberkati mereka semua di dalam ulang tahun mereka. Juga untuk anak Erik Soang Boraro, Tuhan terima kasih. Dengan bertambah 1 tahun usia ini, membuat mereka semakin bijaksana, semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Engkau ya Allah. Dan biarlah apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangan mereka, Tuhan Yesus Engkau buat berhasil. Hamba juga berdoa untuk beberapa saudara yang masih dalam keadaan lemah tubuh. Hamba tetap berdoa, mohon belas kasihan Tuhan kepada Bapak Bram Tanamal di Jakarta. Tuhan terus bekerja, Tuhan terus menyempurnakan, pemulihan terus terjadi di dalam kehidupannya ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan, rencana-Mu akan terjadi bagi hidup Pak Bram Tanamal, untuk boleh menjadi berkat bagi istri dan anak-anak cucunya, bahkan bagi banyak orang. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk Ibu Indarami Rumi. Tuhan juga terus memberkati, Tuhan terus menyempurnakan, memulihkan kesehatannya, sehingga benar-benar dia pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa untuk Ibu Desi Lambahayang. Tuhan terus bekerja, pemulihan terus terjadi bagi tubuh jasmaninya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa, mengucap syukur Tuhan untuk Ananda Eti, Ibu Ina Yenusi, Ibu Irene Tumonggor. Tuhan memberkati setiap pribadi mereka, rumah tangga, dan semua aktivitas mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, hamba terus memohon belas kasihan Tuhan, ketenangan, ketentraman bagi bangsa negara kami. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah-musibah bencana alam, baik itu di Sulawesi Barat, daerah Mamuju, di kota Manado, di daerah Bogor. Ya Tuhan, biarlah kasih tangan Tuhan terus bekerja juga untuk mereka. Kasih Tuhan menjamah, menghibur mereka yang kehilangan keluarga, yang kehilangan harta benda. Ya Tuhan, balut luka hati mereka, dan Tuhan berikan pemulihan kepada mereka.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Dan sore ini hamba terus juga berdoa ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi tim COVID-19, para dokter dan para medis yang menangani ini Tuhan, biar mereka boleh melakukan tugas bagian mereka dengan hati yang jujur, dengan hati yang takut Tuhan, dengan hati yang penuh kasih, sehingga mereka akan melayani setiap umat yang mengalami kesakitan ini dengan kasih Kristus. Kami percaya, hamba percaya bahwa kesembuhan akan turun bagi setiap orang yang dilayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, terima kasih untuk semuanya. Lindungi pribadi mereka, lindungi juga keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa negara ini, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran kabinet yang ada, para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil, dan semua pemerintah sampai kepada RT RW. Tuhan, berikan hati yang takut Tuhan kepada seluruh aparat ini. Bahkan untuk keamanan TNI, Polri, Tuhan juga berkati mereka, biar mereka boleh menjalankan tugas fungsi mereka dengan sepenuh hati, takut akan Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka. Dan lebih daripada itu, hamba percaya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami punya Tuhan yang hidup, dan kami percaya jika Tuhan yang mengawali bangsa negara kami, mengawali kota kami, spesial tanah Papua dan kota Manokwari, maka semuanya akan baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat sore hari ini. Hamba terus berdoa spesial bagi Ibu Yulianatan di Jayapura. Hamba mohon Tuhan berkati, lindungi, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik, supaya Ibu Yulitan tetap dalam keadaan semangat, tetap semangat untuk boleh melayani, menjadi berkat bagi anak cucu, bahkan bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga ucap syukur dan terima kasih untuk orang tua dari Bapak Agung Kristia yang mana hari ini juga berulang tahun. Hamba mengucap syukur dan terima kasih untuk 1 tahun usia yang Tuhan berikan kepada Ibu Esti. Biarlah yang bertambah 1 tahun usia ini semakin bijaksana, semakin takut Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada Ibu Esti. Dan Ibu Esti terus boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi anak cucunya. Diberkatilah Ibu Esti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih buat waktu sore hari ini. Hamba ucap syukur ya Allah untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, baik yang nonton langsung, yang mungkin nonton kembali, yang mengangkat jempol. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya ingatkan, keputusan suara banyak bukan yang terbaik, tetapi keputusan dari Tuhan itulah yang terbaik. Oleh sebab itu betapa pentingnya, mari kekasih Kristus kita membangun hubungan yang intim, relasi yang intim bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap kita boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan pada saat kita mengambil keputusan. Lebih daripada itu, ingat, dalam keadaan emosi, dalam keadaan yang marah, jangan pernah mengambil keputusan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap semangat. Andalkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Salam MDC.